Selamat malam Pak Dikson dan teman-teman sekalian. Di sini saya dari kelompok 10 akan membahas tentang analisis sistem nilai tukar dan aliran modal pasar keuangan global. Nah, di sini saya tidak sendiri tetapi ada teman-teman saya. Yang pertama ada Rivaldo Alvito, yang kedua ada Isra Ramansyah, yang ketiga ada Halan Dharma, yang keempat ada Setiawan Sinambela. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis nilai tukar dan aliran modal pasar keuangan global. Yang pertama, pengertian sistem nilai tukar. Pengertian nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah kerangka kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya. Secara umum, sistem nilai tukar terbagi ke dalam dua kategori. Kategori yang pertama, sistem nilai tukar tetap, di mana mata uang dibiarkan tidak bergerak atau terapresiasi maupun terdepresiasi, merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengembalikannya. Kategori yang kedua, sistem nilai tukar mengambang, di mana mata uang mengambang atau bergerak bebas, tergantung pada fundamental permintaan penawaran di pasar valuta asing. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Sistem ini berlaku di Indonesia saat ini. Berikut adalah tabel nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Di antaranya mata uang asing pound sterling, euro, dolar Amerika Serikat, yen, dan mata uang lainnya. Dari tabel tersebut kita melihat bahwa nilai kurs dari suatu negara atau dari berbagai negara dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan dari tabel tersebut ini juga kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah 2 tahun terakhir rata-rata mengalami penurunan sebesar 5%. Akibatnya, dampak dari suatu peristiwa terhadap nilai tukar rupiah terjadi pada masa pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan nilai rupiah tergoncang hingga terdepresiasi cukup dalam dan akhirnya titik tertinggi rupiah pada tahun 1998 berhasil ditembus pada bulan Maret tahun 2020. Dan dari tabel ini juga kita dapat melihat terjadi depresiasi yang cukup tinggi dari mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penyebab utama pandemi virus COVID-19 yang menghambat seluruh aktivitas ekonomi dan membuat beberapa aspek kehidupan berubah. Faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Impor meningkat, namun ekspor tidak. Peningkatan impor akan membuat permintaan dolar terus meningkat. Dengan demikian, nilai mata uang rupiah akan berkurang karena terus-menerus ditukarkan ke dalam bentuk dolar. Hal tersebut menyebabkan suplai rupiah semakin naik beriringan dengan permintaan dolar yang juga naik. Utang Indonesia kepada negara lain semakin meningkat. Sederhananya, utang luar negeri menggunakan kurs mata uang negara lain yang harus dibeli dengan cara menukarkan rupiah ke kurs mata uang negara tersebut. Maka, ketika rupiah melemah terhadap dolar, beban utang luar negeri juga semakin naik. Pergerakan nilai tukar rupiah juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, baik global maupun domestik. Jadi, apabila ada gejolak di luar negara Indonesia, maka mata uang global juga akan terpengaruh. Berikut nilai ekspor impor dalam waktu 2 tahun terakhir. Bisa dilihat nilai ekspor tahunan pada tahun 2019 mencapai jumlah sekitar 11 juta dolar. Pada tahun 2020, jumlahnya mengalami penurunan menjadi 7 juta dolar. Sedangkan nilai impor tahunan pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 21 juta dolar. Pada tahun 2020, jumlahnya menurun drastis menjadi 9 juta dolar.
Perbedaan inflasi di negara Indonesia dengan negara lain. Inflasi memang dibutuhkan untuk memajukan perekonomian, namun dengan angka yang wajar. Jika terlalu besar, dampaknya juga akan merugikan negara, seperti daya beli masyarakat jadi lemah karena harga barang yang terus melambung tinggi dan menyamai nilai rupiah dengan kurs negara lain. Namun di samping itu, gaji pegawai perusahaan tidak mengalami kenaikan. Rupiah akan terlalu banyak beredar di masyarakat, sehingga membuatnya menjadi kurang berharga. Hal tersebut menjadi pendukung melemahnya nilai rupiah, atau membuat mata uang rupiah otomatis menjadi anjlok jika dibandingkan dengan kurs lain yang lebih langka. Berikut adalah data tahunan inflasi Indonesia. Pada tahun 2018, tingkat inflasi mencapai 3,13%. Pada tahun 2019, tingkat inflasi mengalami penurunan menjadi 2,72%. Pada tahun 2020, tingkat inflasi kembali mengalami penurunan menjadi 1,68%. Kebijakan sistem nilai tukar di Indonesia. Yang pertama, sistem nilai tukar bertingkat. Sistem ini dimulai sejak Oktober 1966 hingga Juli 1971. Penggunaan sistem ini dilakukan dalam rangka menghadapi berfluktuasinya nilai rupiah, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi 2 digit selama periode tersebut. Yang kedua, sistem nilai tukar tetap. Sistem yang berlaku mulai Agustus 1971 hingga Oktober 1978 ini mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat, yaitu tarif per dolar sama dengan Rp415. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971 hingga 1978. Neraca pembayaran tersebut kuat karena sektor migas mempunyai peran besar dalam penerimaan devisa ekspor. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini, nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat, akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing. Pada periode ini, telah terjadi 3 kali dievaluasi, yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Setelah dievaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3 hingga 5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar real yang lebih baik. Yang keempat, sistem mengambang bebas. Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Dalam sistem ini, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing karena semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Implikasi kebijakan mengatur permintaan dan penawaran US dollar. 1. Dengan sistem nilai tukar yang fleksibel, gejolak nilai tukar sangat ditentukan oleh demand dan supply dari mata uang asing, khususnya US dollar. 2. Dengan berbagai permasalahan terkait transaksi internasional, maka gejolak nilai tukar akan berdampak besar bagi ekonomi domestik, di mana depresiasi dan apresiasi memberikan dampak yang asimetris. Ketiga, diperlukan pengolahan terhadap permintaan terhadap US dollar yang ditentukan oleh 3 elemen: kepentingan transaksi, dalam hal ini import, spekulasi, dan store value. Diperlukan peningkatan penawaran USD yang ditentukan oleh transaksi dalam bentuk ekspor, terus insentif, keadaan ekonomi domestik, dan intervensi BI. Selanjutnya, memperkuat daya saing ekspor barang dan jasa agar transaksi berjalan dengan surplus. Mengurangi ketergantungan terhadap arus modal jangka pendek untuk mengurangi volatilitas dan lebih mengutamakan modal jangka panjang untuk menguatkan industri di domestik. Sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam bentuk bahan baku dan barang modal. Sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap USD dalam transaksi baik domestik maupun impor, karena US tidak lagi dominan sebagai sumber impor Indonesia. Selanjutnya, mengupayakan inflasi di level yang rendah agar suku bunga bisa lebih rendah untuk mendukung daya saing industri domestik. Mendorong penggunaan valuta asing, khususnya USD, untuk tujuan transaksi dan memberikan disinsentif
bagi pengguna falas untuk keperluan spekulasi dan transaksi lainnya. Dampak COVID-19 terhadap pergerakan nilai tukar dan indeks harga saham gabungan. Kepanikan akibat COVID-19 juga melanda pasar keuangan Indonesia, dengan indikasi bahwa selama periode penyebaran corona, Januari 13 April 2020, terjadi capital outflow yang jumlahnya mencapai 159,3 triliun. Sebagian besar merupakan surat berharga negara, yaitu 143,5 triliun. Kemudian ada saham 11,8 triliun, kemudian ada SBI 3,3 triliun, dan yang terakhir obligasi korporasi 0,6 triliun. Capital outflow dari investor asing selalu menimbulkan volatilitas yang tinggi, baik pada pergerakan kurs dolar rupiah maupun pergerakan indeks harga saham saat krisis. Kemudian tidak hanya di Indonesia yang nilai tukar mata uangnya bergejolak. Di negara lain pun seperti Kolombia peso turun 17,6%, Rusia ruble turun 18,5%, Mexican peso turun 25%, Argentina peso turun 9,4%, Thai baht turun 8,7%, dan Canadian dollar turun 7,5%. Sebelum naiknya dolar, karena dampak COVID-19, nilai tukar rupiah per dolar ada pada kisaran 14.000 per US dollar. Dan saat pandemi COVID-19, rupiah sempat terdepresiasi mencapai 16.000,6 rupiah per dolar. Selanjutnya, IHSG konsisten mendarat di zona merah, sehingga menyentuh titik terendah pada awal tahun di level 3.937 pada 24 Maret. Kondisi tersebut membuat pasar kalang kabut. Bahkan Bursa Efek Indonesia sempat beberapa kali melakukan pembekuan perdagangan sementara atau trading halt. Sepanjang Maret, April, Mei, dan Juni, indeks saham hanya bergerak di level 4.000-an. Angin segar akhirnya berembus pada tanggal 8 Juli, di mana IHSG bisa kembali ke posisi 5.000-an, tepatnya 5.076. 5. Pasar keuangan global. Pengertian penanaman modal asing dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Ya, faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan adalah A. Deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan utama. Yang B. Kemajuan teknologi yang memungkinkan pelaksanaan pasar dunia, pelaksanaan pemesanan, dan analisis peluang keuangan. C. Peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Pasar keuangan global. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi, yaitu 1. Fungsi ekonomi, di mana menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. 2. Memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan berinvestasi. 3. Memfasilitasi para pengusaha atau perusahaan publik dalam mendapatkan tambahan modal untuk menstabilkan tingkat likuiditas perusahaannya. 4. Memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. Kedua, fungsi keuangan. Sarana bagi pemilik untuk memperoleh imbalan dengan cara berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan atau masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Berikut adalah data penanaman modal asing. Ya, berikut adalah penanaman modal luar negeri menurut negara yang termasuk proyek dan investasi dari tahun 2018 ke 2019. Ini adalah salah satunya negara investasi, yaitu kita meliputi Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika.
Selanjutnya yaitu aliran modal asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran modal asing itu ada 5. Yang pertama, adanya iklim penanaman modal di negara-negara penerima modal itu sendiri yang mendukung keamanan berusaha atau risk country yang ditujukan oleh stabilitas politik serta tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal. Yang kedua, prospek perkembangan usaha di negara penerima modal. Yang ketiga, tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan. Yang keempat, tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah, serta potensi pasar dalam negara penerima modal. Yang kelima, aliran modal pada umumnya cenderung mengalir kepada negara-negara yang tingkat pendapatan nasional per kapita relatif tinggi. Selanjutnya ketujuh, dampak COVID-19 terhadap aliran modal pasar keuangan global. Menteri Keuangan mengungkapkan pendapatan negara dan hibah pada akhir triwulan pertama tahun 2020 telah mencapai 375,9 triliun. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75%, jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan di bulan Februari lalu sebesar minus 0,5%. Hal ini menunjukkan dukungan berbagai sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP masing-masing secara nominal telah mencapai 279,8 triliun dan 95,9 triliun. Selanjutnya, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020 di mana realisasi defisit APBN hingga Maret 2020 mencapai 0,44% PDB. Sementara itu, posisi defisit keseimbangan primer pada Maret 2020 telah turun hampir 30 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, realisasi pembiayaan APBN melalui utang hingga Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 57,17% jika dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga didorong oleh adanya tekanan di pasar keuangan pada bulan Maret yang berdampak pada menurunnya likuiditas karena meningkatnya volatilitas pasar keuangan yang ditunjukkan oleh peningkatan yield, turunnya IHSG, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah menjalankan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara hati-hati dan terukur. Sejalan dengan hal ini, pemerintah telah mengubah jadwal penerbitan surat berharga negara dalam valuta asing dari semula di bulan Maret menjadi di bulan April 2020. Selanjutnya, pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah COVID-19 akan amat masif ke depannya, sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan keuangan negara akan dilakukan ke depan. Kebijakan ekstraordinari kemudian dilakukan pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran COVID-19 di Indonesia melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang baru saja disahkan pada bulan April 2020. Dalam rangka menunjang perekonomian, pemerintah telah menerbitkan PMK 23 2020 dan PMK 28 2020 yang mengatur mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemik COVID-19. Dengan adanya insentif fiskal ini, diperkirakan penerimaan pajak di bulan April akan menurun. Terkait dengan Perpu yang antara lain mengatur penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh badan untuk tahun pajak 2020 atau SPT PPh badannya
disampaikan di April 2021. Diperkirakan akan terjadi penurunan angsuran PPh pasar 25 mulai bulan Mei 2020. Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga industri dalam negeri di tengah pandemi COVID-19. Melalui PMK 30 tahun 2020, pemerintah memberikan relaksasi penundaan pembayaran cukai akibat tersendatnya logistik di lapangan karena COVID-19. Selanjutnya adalah berikut grafik cadangan devisa Indonesia pada tahun 2020. Akibat dari dampak COVID-19 terhadap aliran modal pasar keuangan global, dari grafik tersebut kita dapat mengambil kesimpulan. Di antaranya, cadangan devisa Indonesia pada bulan Oktober tahun 2020 yakni sebesar 133,7 miliar US dollar. Nilai tersebut turun sebesar 1,12% dibandingkan bulan September yang sebesar 135,2 miliar US dollar. Cadangan devisa sempat mengalami penurunan drastis pada bulan Maret selama tahun 2020. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 9,7 bulan impor atau 9,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Oke, hasil dari kesimpulan adalah dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mata uang atau kurs memiliki hubungan terkait dengan aliran modal pasar uang global. Apabila nilai kurs melemah, maka aliran modal asing juga melemah. Dengan keluarnya dana asing yang berupa SBN atau surat berharga negara, investor akan menarik dana mereka dari negara yang berkembang ke negara maju yang lebih menjamin keuntungan dari segi profitabilitas. Kegiatan impor yang berlebih juga mengakibatkan kurs melemah, tidak diimbangi dengan kegiatan ekspor. Bertambahnya utang dan juga pengaruh inflasi dari negara lain turut mempengaruhi nilai kurs. Saat ini Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas, di mana Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini memberi dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah juga terkena imbas ya. Pada tahun 2019, penguatan nilai tukar uang rupiah terlihat cukup hingga menyentuh 16.000. Hal ini diakibatkan karena perang dagang antara Amerika dan Cina. Menurut kelompok kami, kelompok 10, kami memberi saran bahwa perlu adanya intervensi dari pemerintah terkait saat ini kondisi ekonomi sudah cukup membaik dari awal tahun 2020. Namun, masih banyak sekali pengusaha yang terancam usahanya. Penyaluran BLT menjadi salah satu program yang sangat membantu para pelaku usaha. Ditambah lagi suntikan dana UMKM yang diselenggarakan pemerintah, tentunya memberi peluang para pelaku usaha untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi. Hanya saja kurangnya ketepatan data yang ada, banyaknya penyalahgunaan dana, korupsi, tidak didistribusikan dengan baik, sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Nah, kebijakan pemerintah haruslah diadakan pengawasan yang ketat agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan mencegah insiden terulang kembali. Dengan begitu, ekonomi negara akan pulih, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Nilai tukar rupiah kembali menguat dan aliran asing kembali investasi menjadi. Sekian presentasi analisis kami. Bila ada yang membingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan nanti saat mulai kelas Zoom. Terima kasih.